Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali dipermudah oleh Allah untuk talabul ilmi. Kita menyelesaikan bahasan tentang dia tak lagi setia dari pembahasan tafsir surat An-Nur ayat 30 dan ayat 1 sampai ayat 20. Bahasan kita kali ini di halaman 132 tentang curhatan para istri mengenai suaminya masing-masing. Ini kisah yang terakhir, terus kita tutup dengan pembahasan poligami. Monggo bisa dibaca, kita lihat dulu di halaman 132 ya. Qalatil hadiyatu asyrata Zawji Abu Zar. Fama Abu Zar anasa min huliyin uzunayya wa mala'a min syahmi adudayya wa bajjahani fabajahtu ila nafsi. Wanita ke-11 berkisah, suamiku adalah Abu Zar. Siapa gerangan Abu Zar? Dialah yang telah memberatkan telingaku dengan perhiasan dan telah memenuhi lemak di lengan atas tanganku dan menyenangkan aku. Maka aku pun gembira. Maksud perkataan di atas, maksudnya yaitu suaminya Abu Zar memberikannya perhiasan yang banyak dan memperhatikan dirinya serta menjadikan tubuhnya padat atau montok. Karena jika lengan atasnya padat, maka tandanya tubuhnya semuanya padat. Hal ini menjadikan gembira. Merupakan sifat suami yang baik adalah menghiasi dan mempercantik istrinya dengan perhiasan dan memberikan kepada istrinya makanan pilihan. Nah, ini istrinya dimanjakan oleh suami dengan perhiasan dan makanan. Ya, terus. Sesungguhnya hal ini menjadikan sang istri menjadi sangat mencintai suaminya karena merasakan perhatian suaminya dan sayangnya suaminya kepadanya. Para wanita sangat suka kepada perhiasan emas dan ini merupakan hadiah yang paling baik yang diberikan kepada wanita. Tubuh yang berisi padat atau tidak kurus dan tidak gemuk merupakan sifat kecantikan seorang wanita. Ya, para wanita sangat suka terhadap perhiasan, itu sifatnya ya. Dan ini merupakan hadiah yang paling baik diberikan kepada wanita. Nah, sekarang kita lihat tanggapan lagi si Ummu Zara, ini cerita lagi tentang keluarganya. Wajadani fi ahli Gunaimah bishikin faj'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa manakin fa indahu aqul fala uqabbahu wa arkudu fatasabbahu wa ashrabu fataqannahu. Ia mendapatiku pada peternak kambing-kambing kecil dalam kehidupan yang sulit. Lalu ia pun menjadikan aku di tempat para pemilik kuda dan unta, penghalus makanan dan suara-suara hewan ternak. Di sisinya aku berbicara dan aku tidak dijelek-jelekan. Aku dibiarkan tidur di pagi hari, aku minum hingga aku puas dan tidak ingin minum lagi. Di sisinya aku berbicara dan aku tidak dijelek-jelekan. Ya, jadi istrinya tidak dijelek-jelekan dan aku dibiarkan tidur pagi hari. Ya, artinya dimanjakan gitu. Tidak terlalu banyak aktivitas berat untuk istrinya. Aku minum hingga aku puas dan tidak ingin minum lagi. Coba kita lihat maksud perkataan di atas. Maksudnya, yaitu Abu Zar mendapatinya dari keluarga yang menggembalakan kambing-kambing kecil yang menunjukkan keluarga tersebut kurang mampu dan menjalani hidup dengan susah payah. Lalu Abu Zar memindahkannya ke kehidupan keluarga yang mewah, yang makanan mereka adalah makanan pilihan yang dihaluskan. Mereka memiliki kuda-kuda dan onta-onta. Sinyal. Diulang, Rudy. Maksud perkataan di atas,
Maksudnya, yaitu Abu Zar mendapatinya dari keluarga yang mengembalakan kambing-kambing kecil yang menunjukkan keluarga tersebut kurang mampu dan menjalani hidup dengan susah payah. Lalu Abu Zar memindahkannya ke kehidupan keluarga yang mewah, yang makanan mereka adalah makanan pilihan yang dihaluskan. Mereka memiliki kuda-kuda dan onta-onta serta hewan-hewan ternak lainnya. Jika ia berbicara di hadapan suaminya, maka suaminya Abu Zar tidak pernah membantahnya dan tidak pernah menghinakan atau menjelekannya karena mulianya suaminya tersebut dan sayangnya pada dirinya. Ia tidur di pagi hari dan tidak dibangunkan karena sudah ada pembantu yang mengurus urusan rumah. Ia minum hingga puas sekali dan tidak ingin minum lagi, yaitu suaminya telah memberikannya berbagai macam minuman seperti susu, jus anggur, dan yang lainnya. Merupakan sifat suami yang baik adalah membantu istrinya, di antaranya dengan mendatangkan pembantu yang bisa membantu tugas-tugas rumah tangga istrinya. Nah, jadi bisa saja suami menyiapkan pembantu. Ini untuk membantu urusan rumah. Dan ini tergantung dari urf ya masing-masing. Kadang ada mungkin beberapa keluarga memang masyarakatnya rata-rata punya pembantu. Atau mungkin pada pekerjaan-pekerjaan khusus seperti memasak, kemudian mencuci, ya. Dia butuh pembantu khusus, atau ada untuk mengasuh anak gitu, bantu dalam mengasuh anak. Nah, kalau dibutuhkan seperti itu ya tidak masalah, dan ini tergantung urf, dan ini menjadi kewajiban nafkah juga bagi suami jika memang kebiasaan urfnya seperti itu. Ini pelajaran dari sini ya. Jadi memang pekerjaan istrinya yaitu Ummu Zar ini jadi ringan dikarenakan punya petugas-petugas yang lain dalam rumah yang disediakan oleh suaminya. Nah, sekarang dia ceritakan satu-satu lagi, saking senang dengan suaminya dan keadaan keluarga, dia ceritakan ibunya, anak-anaknya bagaimana dan seterusnya. Ummu Abi Zar, fama Ummu Abi Zar uqumuha ridahun wa baituha fasahun. Ibnu Abi Zar, fama Ibnu Abi Zar matja'uhu kamassali syatbatin wa yushbi'uhu dhira'ul jafrati bintu Abi Zar. Fama bintu Abi Zar tu'u abiha wa tu'u ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaizu jaratiha jariyatu Abi Zar. Fama jariyatu Abi Zar la tabussu hadisana tasbithan tabsithan wa la tunafkisu miratana tankisan wala tamla'u baitana ta'shisan. Ibu Abu Zar. Siapakah gerangan Ibu Abu Zar yang mengumpulkan perabotan rumah dan memiliki rumah yang luas? Maksud perkataan di atas, ibu suaminya adalah wanita yang kaya raya yang memiliki banyak perabot rumah tangga didukung dengan rumahnya yang besar dan luas. Hal ini menunjukkan bahwa sang ibu adalah orang yang sangat baik yang selalu memuliakan tamu-tamunya. Di antara sifat istri yang solehah, hendaknya ia menghormati ibu suaminya. Nah, dia menghormati ibu mertua. Jadi para istri itu menghormati mertuanya, karena suami dalam hal ini dia mesti berpikiran untuk dua wanita sekaligus, untuk ibunya dan juga untuk ya, istrinya. Dan di sini tugas suami untuk bisa manage dua wanita ini. Terus dan memahami bahwa ibu suaminya lah yang telah melahirkan suaminya yang telah banyak berbuat baik kepadanya. Kemudian hendaknya tidak ada permusuhan antara seorang istri yang solehah dan ibu suaminya. Dan sesungguhnya tidak perlu adanya permusuhan karena pada hakikatnya tidak ada motivasi yang mendorong pada hal itu jika keduanya menyadari bahwa masing-masing memiliki hak-hak khusus yang berbeda yang harus ditunaikan oleh sang suami. Iya. Kemudian hendaknya tidak ada permusuhan antara seorang istri yang soleh dan ibu suaminya. Tidak perlu cekcok, tidak perlu bertengkar antara istri dan mertua. Nah, sebenarnya tidak perlu adanya permusuhan karena pada hakikatnya tidak ada motivasi yang mendorong pada hal itu, ya ibunya sendiri dan istrinya sendiri gitu. Ya, suami yang bijak, dia bisa kompromikan antara istrinya dan ibu mertuanya. Nah, sekarang dia cerita tentang putra Abu Zar. Tadi sudah disebutkan bahasa Arabnya, dibaca langsung terjemahannya. Putra Abu Zar. Putra Abu Zar, siapakah gerangan dia? Tempat tidurnya adalah pedang yang terhunus keluar dari sarungnya. Ia sudah kenyang jika memakan lengan anak kambing betina. Maksud perkataan di atas, putra suaminya adalah anak yang gagah dan tampan serta pemberani. Tidak gemuk karena sedikit makannya, tidak kaku dan lembut.
namun sering membawa alat perang dan gagah tatkala berperang. Terus bintu Abi Zar, fama bintu Abi Zar tu'u abiha wa tu'u ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha. Putri Abu Zar, siapakah gerangan dia tatkala kepada taat kepada ayahnya dan ibunya, tubuhnya segar montok, membuat madunya marah kepadanya. Nah, ini tentang putrinya ya. Kita lihat maksud perkataan di atas. Ia adalah seorang putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga menjadikannya adalah buah hati kedua orang tuanya. Ia seorang putri yang cantik dan disenangi suaminya, hingga menjadikan istri suaminya yang lain cemburu dan marah kepadanya karena kecantikannya tersebut. Nah, putra suaminya adalah, kalau tadi putra suaminya itu anak yang gagah dan tampan serta pemberani, tidak gemuk karena sedikit makannya, tidak kaku dan lembut, namun sering membawa alat perang dan gagah tatkala berperang. Jadi sifatnya itu gagah. Kalau putrinya ini bakti pada orang tua, kemudian sampai dicintai oleh kedua orang tuanya, dia cantik, disenangi suaminya, hingga menjadikan istri suaminya yang lain cemburu. Nah, terus sekarang budak wanita. Tadi sudah dibaca juga. Silakan artinya. Budak wanita Abu Zar, siapakah gerangan dia? Ia menyembunyikan rahasia-rahasia kami dan tidak menyebarkannya, tidak merusak makanan yang kami datangkan dan tidak membawa lari makanan tersebut, serta tidak mengumpulkan kotoran di rumah kami. Maksud perkataan di atas, budak wanita tersebut adalah orang yang terpercaya, bisa menjaga rahasia dan amanah. Seluruh kejadian atau pembicaraan yang terjadi di dalam rumah tidak tersebar keluar rumah. Ia sangat jauh dari sifat khianat dan sifat mencuri. Dia juga pandai menjaga diri sehingga jauh dari tuduhan-tuduhan, sehingga ia tidak membawa kotoran atau tuduhan-tuduhan jelek dalam rumah kami. Nah, budak wanita itu adalah orang terpercaya, bisa menjaga rahasia dan amanah. Artinya bisa jaga rahasia dan amanah. Ini budaknya tadi ya. Sudah ada anak, putra-putrinya, sekarang budaknya. Seluruh kejadian atau pembicaraan yang terjadi dalam rumah tidak tersebar keluar rumah. Berarti kalau jadi pembantu yang bekerja dalam rumah tidak mudah menyebarkan berita-berita tadi. Walaupun budak di sini bukan selamanya jadi pembantu ya, atau tidak semua pembantu itu identik dengan budak, bukan. Terus sekarang yang berikutnya lagi, qala kharaja Abu Zar wal awtab tumakhadu falaka imra'atan ma'aha waladan laha kal fahdain yal'abani min tahti khisriha birumanataini fatallaqani wa nakahaha. Keluarlah Abu Zar pada saat tempat-tempat dituangkannya susu sedang digoyang-goyang agar keluar sari susunya. Maka ia pun bertemu dengan seorang wanita bersama dua orang anaknya seperti dua ekor macan. Mereka berdua sedang bermain di dekatnya dengan dua buah delima. Maka ia pun lalu menceraikanku dan menikahi wanita tersebut. Nah, Abu Zar ternyata berpaling kepada yang lain. Dia menceraikan Ummu Zara dan dia menikahi wanita yang tadi sudah memiliki dua anak. Kemudian maksud perkataan di atas, Abu Zar suatu saat keluar di pagi hari pada waktu para pembantu dan para budak sedang sibuk bekerja, dan di antara mereka ada yang sedang menggoyang-goyangkan atau mengocok-kocok susu agar keluar dari sari susu tersebut. Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita yang memiliki dua orang anak yang menunjukkan bahwa wanita tersebut adalah wanita yang subur. Hal ini merupakan sebab tertariknya Abu Zar untuk menikahi wanita tersebut, karena orang Arab senang dengan wanita yang subur untuk memperbanyak keturunan. Dan sang wanita memiliki dua anak yang masih kecil-kecil yang menunjukkan bahwa wanita tersebut masih muda belia. Akhirnya Abu Zar pun menikahi wanita tersebut dan mencerai Ummu Zar. Nah, jadi Abu Zar tertarik pada wanita lain karena orang Arab itu senang dengan wanita yang subur untuk berbanyak keturunan. Ya, dia lihat tadi punya dua anak, dia ingin dapat juga seperti itu. Dan sang wanita memiliki dua anak yang masih kecil-kecil yang menunjukkan bahwa wanita tersebut masih muda belia. Nah, akhirnya Abu Zar pun menikahi wanita tersebut dan menceraikan Ummu Zar. Kemudian fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan rakiba syariyan wa aqada qatiyan wa arah alayya na'aman sariyan wa atani min kulli raihatin zawjan wa qala kuli Ummu Zar wa miri ahlaki. Qalat qala jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghara aniyati Abi Zar'in. Setelah itu aku pun menikahi seorang pria yang terkemuka yang menunggang kuda pilihan balap. Ia mengambil tombak qatti lalu membawa tombak tersebut untuk berperang dan membawa ghanimah berupa onta yang banyak sekali. Ia memberiku sepasang hewan dari hewan-hewan yang disembelih dan berkata,
Makanlah wahai Ummu Zar dan berkunjunglah ke keluargamu dengan membawa makanan. Kalau seandainya aku mengumpulkan semua yang diberikan olehnya, maka tidak akan mencapai belanga terkecil Abu Zar. Nah, dia sudah bandingkan dengan cinta yang dulu. Maka cinta pertama dengan Abu Zar itu tak terlupakan. Ya, jadi dia banding-bandingkan ini. Nah, coba kita lihat maksud perkataan di atas. Ummu Zar setelah itu menikahi seorang pria yang gagah perkasa yang sangat baik kepadanya hingga memberikannya makanan yang banyak. Demikian juga pemberian-pemberian yang lain. Bahkan ia memerintahkannya untuk membawa pemberian-pemberian tersebut kepada keluarga Ummu Zar. Namun meskipun demikian, Ummu Zar kurang merasa bahagia dan selalu ingat kepada Abu Zar. Nah, dia tidak bisa melupakan cinta yang pertama. Nah, terus yang berikutnya. Yang membedakan antara Abu Zar dan suaminya, yang kedua adalah Abu Zar selalu berusaha mengambil hati istrinya. Ia tidak hanya memenuhi kebutuhan istrinya, akan tetapi kelembutannya dan kasih sayangnya lah yang telah memikat hati istrinya. Ditambah lagi, Abu Zar adalah suami pertama dari sang wanita. Cinta pertama itu sulit dilupakan. Ya. Selalu terkenang terus. Kadang kita bandingkan dengan yang dulu-dulu gitu. Nah, ini yang terjadi pada Ummu Zar. Jadi dia sudah punya suami yang baru lagi nih. Dia nikah lagi dengan laki-laki lainnya. Suaminya sudah baik gitu. Tapi dia katakan tadi apa? Falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghara aniyata Abi Zar. Kalau seandainya aku mengumpulkan semua yang diberikan olehnya, oleh suaminya yang kedua, maka tidak akan mencapai belanga terkecil. Coba dia bandingkan dengan belanga terkecil dari Abu Zar. Nah, kisahnya kan tadi 11 wanita kan didengar oleh Nabi SAW. Aisyah cerita gini. Maka Aisyah itu katakan gini. Qalat Aisyah tuh qala Rasulullah SAW kuntu laki ka Abi Zar'an li Ummi Zar'. Aisyah berkata, Rasulullah SAW berkata, aku bagimu seperti Abu Zar bagi Ummu Zar'. Dalam riwayat lain Aisyah berkata, ya Rasulullah bal anta khairun ilayya min Abi Zar'in. Wahai Rasulullah, bahkan engkau lebih baik kepadaku daripada Abu Zar'. Nah, karena Abu Zar' ceraikan Ummu Zar'. Kalau dengan Aisyah, Rasulullah SAW tidak menceraikannya. Nah, kisah yang panjang di atas, lanjut. Kisah yang panjang di atas menunjukkan tipe-tipe suami. Ada yang berakhlak mulia yang patut kita tiru, dan ada yang perangainya buruk yang harus kita jauhi. Kisah ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang selalu sayang dan perhatian kepada Aisyah. Berbeda dengan sebagian suami yang kasih sayangnya kepada istrinya hanya pada waktu-waktu tertentu saja, dan pada waktu-waktu yang lain tidak demikian. Kisah ini juga mengandung pelajaran bahwa sebaiknya suami berusaha untuk memperhatikan dan menyimak curhatan istrinya, meskipun agak lama seperti dalam kisah ini. Nah, dengar curhatan istri, dia menceritakan pada siapa lagi? Kalau pada teman-temannya, nggak seperti pada suaminya. Kadang seorang suami cuek dengan itu, istrinya cerita ya, suaminya tidur duluan, padahal dia butuh untuk dengar curhatan tadi sampai selesai. Nabi SAW tidak komentar apa-apa ketika cerita ini dibawakan gitu, dari nomor 1 sampai nomor 11, sampai kisahnya Abu Zar' dan Ummu Zar' tadi. Bahkan Nabi SAW komentar terakhir, engkau kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'. Aku bagimu seperti Abu Zar' bagi Ummu Zar'. Berarti kan nyimak dari awal sampai akhir. Kalau sebagian suami mungkin sudah terlelap tidur, kemudian biarkan istrinya cerita terus gitu saja karena suami sudah tidak kuat lagi untuk menahan matanya. Nah, sekarang setelah kita lihat curhat dari para istri tentang suaminya, intinya tadi ada tipe-tipe yang memang ada pada laki-laki. Dan kalau kita perhatikan di sini, yang baik-baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Nah, kita bisa milah-milah, oh ini tipenya cuek pada istri, oh ini tipenya kok kasar, oh ini tipenya tidak ada muqaddimah, tidak ada kata-kata pembuka dulu gitu ya, bagikan singa kemarin yang disebutkan gitu. Kemudian ada juga yang orang terpandang, terhormat, punya banyak tamu, sering buat masakan. Nah, sampai pada kisah Abu Zar' dan Ummu Zar' tadi. Nah, tipe-tipe ada seperti itu. Nah, sekarang tentang masalah ini nanti kaitannya juga dengan poligami. Karena bisa salah satu solusi jika memang si laki-laki itu mampu, dia bisa memiliki lebih daripada satu istri. Nah, coba kita lihat di sini hukumnya dan berbagai macam pertimbangan. Tidak hanya membahas tentang masalah bolehnya poligami saja, namun pertimbangan untuk poligami. Coba lihat di halaman 141.
Silakan. Berpoligami itu boleh. Berpoligami itu boleh dalam Islam asalkan adil. Iya, lihat katanya adil di sini, kata-kata yang perlu diingat asalkan adil. Nanti adilnya itu bagaimana nanti kita lihat. Bukan berarti istri kedua itu telah merebut suami orang ketika memang menempuh cara yang benar dalam berpoligami. Jadi bukan selamanya jadi pelakor gitu ketika ada istri kedua kemudian menikah dengan seorang pria yang sudah beristri. Ya. Allah mau mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Allah yang telah menciptakan manusia, maka dialah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dibanding manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Nah, Quran surat Al-Mulk ayat 14. Terus demikianlah. Demikianlah seluruh syariat yang terdapat pada wahyu yang Allah turunkan melalui perantara Rasulullah SAW, baik yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semuanya mengandung maslahat atau kebaikan, baik maslahat tersebut murni atau maslahat tersebut lebih besar dari keburukan yang ditimbulkan. Termasuk dalam hal ini adalah poligami. Nah, kalau syariatnya itu ada, berarti Allah tahu terbaik untuk hamba itu seperti apa. Tidak mungkin Allah tetapkan suatu syariat sedangkan Allah tidak mengetahui di balik itu ada problem, ada ini atau tidak gitu. Allah tahu. Kalau ditetapkan berarti itu ada sisi baiknya. Terus poligami, wahyu ilahi yang ditolak. Ulang, poligami, wahyu ilahi yang ditolak. Ya. Mungkin tatkala mendengar poligami ini, sebagian dari kita ada yang tidak senang, terutama sebagian saudara kita dari kaum Hawa merasa terhina dengan hukum Islam yang satu ini. Namun perlu diketahui bahwa poligami memiliki ketetapan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam firman-Nya, Allah telah menyatakan, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ya, berarti batasannya 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ya, terus kita lihat perkataan setiap ayat ini kita bisa renungkan dari perkataan para ulama pakar tafsir. Ada Ibnu Katsir dan Syekh As-Sa'di di sini terangkan tentang surat An-Nisa ayat 3 ini, menikah dengan 2 istri, 3 atau 4. Ya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan, nikahilah wanita mana saja yang kalian suka selain wanita yang yatim tersebut. Jika kalian ingin maka nikahilah 2 atau 3, atau jika kalian ingin lagi boleh menikahi 4 wanita. Ya. Terus Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya pula menyatakan, poligami ini dibolehkan karena terkadang seorang pria tidak bisa untuk menahan syahwatnya dengan hanya satu istri, karena seringnya istri berhalangan melayani suaminya seperti tatkala haid. Ya, mungkin capek juga, mungkin mengurus anak, mungkin karena haid dan seterusnya. Terus, maka Allah membolehkan untuk memiliki lebih dari satu istri dan dibatasi dengan 4 istri. Nah, namun dibatasi dengan 4 istri. Terus, dibatasi demikian karena biasanya setiap orang sudah merasa cukup dengan 4 istri dan jarang sekali yang belum merasa puas dengan yang demikian. Dan poligami ini diperbolehkan baginya jika dia dipercayai tidak berbuat aniaya dan zalim. Ingat, tidak berbuat aniaya dan zalim. Kalimatnya itu ya, karena di awal ayat disebutkan tentang masalah adil. Maka lawannya berarti berbuat zalim dan berbuat aniaya. Nah, ini dalam hal apa? Pembagian giliran malam dan juga nafkah. Terus, serta dipercaya pula dapat menunaikan hak-hak istri. Ya, terus hikmah dari wahyu ilahi. Setiap wahyu yang diturunkan oleh pembuat syariat pasti memiliki hikmah dan manfaat yang besar. Nah, di sini kami tekankan setelah tahu ayat ini, ya, biar tidak ditolak, maka wahyu ini mesti diterima dulu, diterima. Entah mau dilaksanakan atau tidak, yang penting mau nerima dulu. Daripada ayat An-Nisa ayat 3 ini malah ditentang habis-habisan. Ya, mending diterima dulu. Masalah saya nggak mau kalau suami saya itu poligami, itu urusan lain. Tapi ayat ini tidak boleh ditentang. Diingat baik-baik itu. Terus, begitu juga dibolehkannya poligami oleh Allah. Pasti memiliki hikmah dan manfaat yang besar baik bagi individu, masyarakat, dan umat Islam. Nah, di sini lihat manfaat poligami. Ini saya ambil dari majalah As-Sunnah, rubrik Mabhath. Ya, ini majalah sudah lama ya saya ambil.
waktu masa-masa kuliah saya tulis ini 1428 Hijriah. Berarti ini 1442 ya, sudah lama. Terus manfaat pertama, dengan banyak istri akan memperbanyak jumlah kaum muslimin. nah, banyak istri banyak keturunan. Terus yang kedua, Bagi laki-laki, manfaat yang ada pada dirinya bisa dioptimalkan untuk memperbanyak umat ini, dan tidak mungkin optimalisasi ini terlaksana jika hanya memiliki satu istri saja. ya, untuk mendapatkan banyak keturunan tadi dia memiliki istri lebih dari satu untuk mengoptimalkan. Ya, terus yang ketiga, Untuk kebaikan wanita, karena sebagian wanita terhalang untuk menikah dan jumlah laki-laki itu sedikit dibanding wanita, sehingga akan banyak wanita yang tidak mendapatkan suami. nah, karena banyak wanita nanti juga tidak mendapatkan suami, ya, maka dia bisa seorang laki-laki nanti bisa menempuh poligami biar yang lainnya juga mendapatkan jatah dalam hal ini. Terus, Dapat mengangkat kemuliaan wanita yang suaminya meninggal atau menceraikannya. Dengan menikah lagi, ada yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan dia dan anak-anaknya. nah, misalnya para janda di sini masih ada yang menanggung juga. Terus yang kelima, Dapat lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. dapat lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Nah, sekarang membantah syubhat-syubhat yang tidak meridhoi poligami. Nah, ini sering kita lihat, bahkan kalau bahasan ini masuk di media sosial, netizen itu selalu komentar-komentarnya, wah, pedas-pedas gitu. Artinya ingin menentang. Yang menepis kekeliruan pandangan terhadap poligami. Sungguh aneh. Sungguh aneh, di antara tokoh-tokoh Islam atau cendekiawan Muslim saat ini, ada yang sedikit rancu pemikirannya terhadap hukum poligami. Bahkan ada di antara mereka yang menolak hukum dibolehkannya poligami dengan berbagai macam dalih. Di antara pernyataan mereka adalah, tidak mungkin para suami mampu berbuat adil di antara para istri tatkala berpoligami. Dengan dalih firman Allah, Wa in fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Dan firman Allah, wallan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Nah, di sini ada syubhat nih ya. Mereka menolaknya. Di antaranya itu tidak mungkin para suami itu bisa berbuat adil ya. Disebutkan dalam dua ayat ini isyarat mereka. Kita lihat jawabannya. Yang dimaksud. Yang dimaksud dengan dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam ayat di atas adalah kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil dalam rasa cinta, kecondongan hati dan berhubungan intim. Karena kaum muslimin telah sepakat bahwa menyamakan yang demikian kepada para istri sangatlah tidak mungkin dan ini di luar kemampuan manusia. Kecuali jika Allah menghendakinya. Ya, kalau yang dimaksud masalah cinta, kecondongan hati dan berhubungan intim, nikmatnya berhubungan intim ini tidak bisa dibuat sama semuanya gitu. Ya, ini tidak bisa dibuat sama semuanya. Ini yang pertama ya. Terus, dan telah diketahui bersama bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha lebih dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada istri beliau yang lain karena Aisyah radhiyallahu anha masih muda, cantik dan cerdas. ya. Adapun perkara-perkara yang zahir atau nampak seperti tempat tinggal, uang belanja dan waktu bermalam, maka wajib bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu untuk berbuat adil. Hal ini sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Nah, kalau dalam masalah pembagian malam dan uang belanja, waktu bermalam, tempat tinggal, laki-laki mesti berbuat adil dalam hal ini. Nah, yang di sini dibuat adil, tapi kalau dalam masalah cinta, kecondongan itu sulit. Maka yang dia mampu, nah itulah yang dituntut. Nah, maka ayat tadi An-Nisa ayat 3, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika tidak mampu berbuat adil, itu dalam masalah apa? Oh, dia tidak bisa buat adil untuk masalah nafkah untuk satu istri saja sulit dia. Uang belanja untuk satu istri saja ya sering tidak bisa terpenuhi gitu. Itu kebutuhan karena pas-pasan memang hidupnya. Ya gimana dia mau tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah, itu yang diingatkan. Juga tadi dalam ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Ya. Nah, ini berbeda lagi. Jadi dua tadi intinya ya. Kalau dalam masalah cinta, kecondongan ya, ini sulit untuk dibagi. Namun kalau untuk masalah pembagian malam, jatah nafkah, uang belanja, nah itu masih bisa untuk dibuat adil.
Nah, terus ada juga di antara masyarakat. Ada juga di antara masyarakat yang menyatakan bahwa poligami juga akan mengancam mahlighoi rumah tangga atau sering timbul percecokan. Nah, sering timbul percecokan ya. Terus maka kami jawab nih, dengan poligami itu banyak cekcok. Ya, terus perselisihan yang muncul di antara para istri merupakan sesuatu yang wajar karena rasa cemburu adalah tabiat mereka. Untuk mengatasi hal ini tergantung dari para suami untuk mengatur urusan rumah tangganya, keadilan terhadap istri-istrinya, dan rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga, juga tawakal kepada Allah. Dan kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga dengan satu istri juga sering terjadi pertengkaran, dan bahkan lebih. Jadi ini bukanlah alasan untuk menolak poligami. Di Facebook nggak ada ini ya? Nggak ada siaran? Perselisihan yang muncul di antara para istri merupakan sesuatu yang wajar karena rasa cemburu adalah tabiat mereka. Untuk mengatasi hal ini tergantung dari suami untuk mengatur urusan. Kalau ini tidak bisa diatur, ya memang ada suatu masalah di situ. Ya, suami mungkin tidak adil dalam membagi malam, tidak adil dalam masalah nafkah, atau mungkin dia itu poligami diam-diam. Ya, dia sembunyikan, istri pertama itu tidak tahu. Bisa berpuluh-puluh tahun juga gitu, bisa bertahun-tahun, bisa. Sehingga ada ketidakadilan di situ. Kalau mungkin memenuhi aturan ya aman-aman saja. Nah, sekarang ancaman bagian tidak adil dalam poligami. Nah, sekarang kita jangan hanya perhatikan ayat-ayat tadi yang mendorong untuk poligami, namun ada ancaman juga bagi yang tidak bisa buat adil. Terus, berpoligami butuh keadilan. Berlaku adil inilah yang berat, karena di antara wasiat Allah yang Dia sampaikan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia adalah sikap adil terhadap para istri. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili wa tadharuha kal mu'allaqati wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima." Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat 129. Sekarang lihat pengertiannya. Sikap adil yang dituntut dari seorang suami adalah adil dalam jatah bermalam, adil dalam memberi nafkah, dan pakaian. Ya, lihat itu ya. Masalah adil di sini yang dimaksud, yang dituntut seperti itu. Terus di sini yang dituntut bukanlah adil dalam kecenderungan hati, sebab manusia tidak mampu menyamakan kecenderungan hatinya. Di sini yang dituntut bukanlah adil dalam kecenderungan hati, sebab manusia tidak mampu menyamakan kecenderungan hatinya. Kecenderungan hati tidak bisa disamakan gitu ya. Masalah cinta, dia mungkin lebih cinta pada istri pertama daripada yang kedua, bisa saja seperti itu. Atau sebaliknya. Terus, sebagian orang bila memiliki lebih dari satu istri hanya memedulikan salah satu istri dan mengabaikan yang lain. Ia bermalam lebih lama di rumah istri tersebut, ia berikan nafkah hanya kepadanya dan menelantarkan istri-istri yang lain. Tindakan seperti ini haram dilakukan dan pelakunya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan seperti dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ingat, hadis ini sering dilupakan oleh mereka yang punya cita-cita ingin poligami atau mungkin sedang berpoligami. Karena dia cuma ingat surat An-Nisa ayat 3 saja dalilnya, atau An-Nisa tadi ayat 129 gitu. Kurang adil dalam memperhatikan dalil. Dia lebih dominankan dalil ini daripada yang lainnya gitu. Harusnya ingat juga hadis ini. Mangkanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikhu ma'ilun. Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Nah, badannya miring. Apa yang dimaksud? Al-Azim Abadi mengatakan dalam Aunul Ma'bud, siapa yang memiliki dua istri, misalnya, lantas ia tidak berbuat adil terhadap keduanya, ia lebih cenderung pada salah satunya, tidak pada yang lainnya, maka salah satu sisi badannya akan mengalami kelumpuhan. Siapa yang memiliki dua istri, misalnya, lantas ia tidak berbuat adil terhadap keduanya, ia lebih cenderung pada salah satunya. Karena lebih condong, maka di hari kiamat dia juga akan condong, badannya itu miring. Atau di sini katakan salah satu sisi badannya akan mengalami kelumpuhan. Nah, beliau mengatakan pula, hadis di atas menunjukkan bahwa wajib bagi suami untuk menyamakan dan tak boleh condong pada salah satunya, yaitu dalam hal pembagian malam dan nafkah. Ini bukan berarti
mesti sama dalam hal kecintaan. Kecintaan tersebut tak bisa seorang membuatnya sama. Nah, terus yang dimaksud ayat yang kami sebutkan di atas. Yang dimaksud ayat yang kami sebutkan di atas telah diterangkan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Maksudnya adalah suami tidak mampu berbuat adil secara sempurna kepada para istrinya, karena adil melazimkan keadilan dalam hal cinta, condong pada salah satunya, kemudian amalan sebagai konsekuensinya. Berbuat adil secara sempurna untuk kita itu semua amatlah sulit. Itu amatlah sulit kalau dalam hal cinta disuruh buat adil gitu. Oleh karenanya Allah memaafkannya. Sedangkan hal yang mampu suami berbuat adil dilarang untuk tidak adil. Nah, terus kalau ada yang mampu untuk buat adil, yaitu dalam hal nafkah, pembagian malam, maka wajib buat adil di situ. Terus kemudian Syekh As-Sa'di melanjutkan, untuk masalah nafkah, pakaian, pembagian malam, dan semacamnya, hendaklah suami berbuat adil. Hal ini berbeda dengan kecintaan dan kenikmatan hubungan intim. Ya. Kalau memang ingin berpoligami, berlaku adillah. Jangan sekedar memperturut nafsu sehingga cenderung untuk tidak adil dan condong pada salah satu istri, atau bahkan sampai melalaikan nafkah, atau bahkan sebenarnya tidak mampu namun memaksa untuk berpoligami. Nah, intinya itu pada kalimat adil. Sekarang poligami tanpa diketahui istri pertama boleh atau tidak. Jadi dia nikah lagi diam-diam tanpa diketahui istri pertama. Saya cukup bawakan satu fatwa dari Syekh Ibnu Jibrin. Dibaca. Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah pernah ditanya apakah disyaratkan untuk sahnya nikah seorang suami yang ingin poligami harus mengakui bahwa statusnya sudah menikah dengan wanita lain ketika tidak ditanya hal tersebut. Apakah ada konsekuensi jika ia berbohong mengatakan belum menikah saat ditanya padahal sudah punya istri dan anak? Nah, dia berbohong saat mau menikah, ternyata dia sudah punya istri. Itu pertama. Di seorang suami ini ingin poligami harus mengakui bahwa statusnya sudah menikah dengan wanita lain ketika tidak ditanya hal tersebut ya. Apakah ada konsekuensi jika ia berbohong? Nah, gimana kalau dia bohong ketika itu? Akhirnya dia menikah lagi gitu dan yang lainnya setuju untuk menikah dengan dia. Nah, kita lihat kata Syekh Ibnu Jibrin. Yang jelas, seorang pria tidak mesti mengabarkan pada istri kedua atau keluarganya bahwa ia telah menikah sebelumnya atau masih berkeluarga ketika tidak ditanya. Nah, ketika tidak ditanya dia tidak ngabarin nggak apa-apa. Akan tetapi hal itu mustahil tersembunyi. Nah, tidak mungkin tersembunyi terus. Karena yang namanya nikah pasti akan menelusuri dan ingin mencari tahu keadaan masing-masing pasangan sebelum terjadinya akad. Lantas diputuskan pantas ataukah tidak dijadikan pasangan. Iya. Yang jelas tidak boleh sampai menyembunyikan status dari kenyataan. Yang ingat, tidak boleh menyembunyikan status dari kenyataan karena nanti akan ketahuan nih. Dia pasti nanti akan bohong lagi. Terus, jika sampai ada dusta di antara pasangan suami istri tersebut, lantas akad sudah berlangsung, maka ada hak khiyar memutuskan untuk lanjut ataukah tidak. Ya. Jika salah satunya mengaku bahwa ia belum menikah, padahal itu dusta, maka boleh memilih untuk fasakh, membatalkan nikah, atau boleh tetap lanjut. Begitu pula ketika ada yang mengaku sebagai gadis, padahal tidak lagi gadis, maka boleh memilih lanjut, ataukah membatalkan nikah. Nah, lihat, ini sehingga bisa memilih di sini ya, ada akhir intinya, mau lanjut ataukah tidak. Ya, karena bisa jadi ada yang tidak setuju dalam hal ini. Nah, maka kejujuran itu penting. Lanjut. Nikah atau berpoligami dengan kucing-kucingan pasti akan penuh dengan kedustaan. Tak percaya? Nah, pasti ada akan kedustaan gitu. Masa dia mau pergi terus dia bilang saya mau pergi keluar kota untuk kerja terus gitu ya. Kerja apa? Ya, bilang aja ke istri yang kedua, ketiga gitu. Ya, pasti ada kebohongan di situ. Dan ingat, Islam itu mengajarkan jujur. Anti bohong. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka.
Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, hadis riwayat Muslim. Terus, karena poligami itu adalah sunnah Nabi, lanjut. Karena berpoligami itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sendiri mengajarkan kejujuran, maka berpoligami hendaklah berani untuk jujur. Nah, maka jangan cuma pentingkan poligami saja, bapak-bapak. Namun tidak jujur, gimana sunnah Nabi itu diambil yang poligami, namun jujur itu tidak diambil. Itu kepripun, Pak. Yang dipentingkan sunnah poligaminya, jujurnya tidak diambil. Jadi dia pentingkan sunnah yang ini, dia hilangkan itu kejujuran. Kefada. Gimana seperti itu? Kan aneh jadinya. Dan lebih penting mana coba, jujur ataukah poligami? Sunnah itu untuk poligami. Sedangkan untuk jujur wajib. Ancamannya tadi neraka di sini ketika tidak jujur, ketika dusta. Gak timbang-timbang deh, ya nggak kucing-kucingan aja deh. Walaupun tadi Syekh Ibnu Jibrin sudah singgung di awal, yang jelas kalau istri kedua dia nikah dengan istri kedua, istri pertama tidak tahu tidak apa-apa. Namun nggak mungkin kata Syekh Ibnu Jibrin disembunyikan terus. Ya, nggak mungkin itu disembunyikan terus. Suatu waktu akan terbongkar itu. Mau disembunyikan terus, dusta-dusta terus mau. Dia pentingkan sunnah Nabi tadi poligami, tapi dia dustanya lebih lama lagi gitu. Mau seperti itu. Maka sudahlah, terus terang aja deh. Rasulullah SAW memang tidak beritahu istri yang lainnya ketika beliau itu poligami. Tapi setelah itu diberitahu tuh. Diberitahu tuh istri yang lainnya. Istri yang lain tahu nggak? Ya tahu. Akhirnya sudah nikah dengan ini, akhirnya sudah nikah dengan ini. Beritahu nggak? Beritahu. Nggak dipendam terus sampai 5 tahun, 10 tahun. Bahkan mungkin ada yang baru ketahuan ketika sudah meninggal dunia. Akhirnya sengketa berikutnya itu masalah harta lagi gitu. Ada ternyata istri sirinya itu tuntut juga. Istri baru ketahuan ketika meninggal dunia. Ya, jadi kalau kita perhatikan kalimat dari fatwa tadi benar-benar memang tidak mesti minta izin pada istri pertama. Tapi tidak mungkin setelah itu didiamkan terus, disembunyikan terus. Pasti akan ketahuan. Dan kalau mau disembunyikan terus ya cuma ada kebohongan saja. Dusta, dan dusta. Please deh, pentingkan yang wajib dulu. Ya. Jujur itu penting. Jujur itu segalanya itu. Kenapa mau kejar-kejar yang sunnah tapi yang wajib itu ditinggalkan? Nah, ini kita ingatkan lagi nih. Karena bukan hanya masalah tidak jujur saja, problemnya ada suami yang tidak adil pada istri-istrinya juga gitu. Dia nggak adil pada istri pertama, bisa jadi tidak adil pada istri kedua. Zolim jadinya. Padahal dia ingin agungkan sunnah poligami ini. Saya ingin menjalankan sunnah Nabi, wahai Ustadz. Saya ingin ikut teman saya ingin ikut Ustadz ini dan Ustadz itu. Gitu. Ingat, ini pembahasan lagi berikutnya. Wajib hanya bisa dikalahkan dengan yang wajib saja. Perkara wajib tidaklah ditinggalkan kecuali karena perkara wajib. Perkara wajib tidaklah ditinggalkan kecuali karena perkara wajib saja. Terus. Ada kaidah yang sangat membantu dalam memahami hukum Islam dan ibadah dalam agama kita ini. Kaidah ini dibawakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wa An-Nazir. Wa Nadhair. Kaidah nomor 23 pada halaman 329. Imam As-Suyuti rahimahullah menyatakan, Al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Perkara wajib tidaklah ditinggalkan kecuali karena perkara wajib. Ulama lain mengibaratkan dengan istilah al-wajibu la yutraku li sunnatin. Perkara wajib tidaklah ditinggalkan cuma karena adanya perkara sunnah. Ya, ada lagi istilah lain. Makana mamnu'an idza jara wajaba, idza jaza wajaba. Sesuatu yang terlarang jika dibolehkan berarti menunjukkan wajibnya. Ya, pertanyaannya. Seorang suami ingin menjalankan sunnah poligami. Namun jika ia memutuskan berpoligami, rumah tangga awal menjadi rusak dan anak-anak menjadi terlantar.
Pantaskah berpoligami dalam keadaan seperti ini? Pertanyaan ini bisa terjawab dengan kaidah di Nah, atas. silakan renungkan. Kejar yang sunnah, wajib ditinggalkan. Istri pertama terlantar, istri kedua terlantar. Anak-anak nggak diurus, cuma karena ingin poligami saja. Renungkan itu. Renungkan baik-baik juga yang mau ingin poligami itu. Sudah mampu nggak? Nafkah saya bisa buat adil nggak ya? Nafkah saya ini kalau saya bagi untuk 2 istri cukup nggak? Nah, itu ditimbang baik-baik. Juga untuk para istri yang inginkan suami poligami juga. Mikir suaminya sendiri itu. Suami saya sudah mampu, kok dengan saya aja kayak gitu. Mau nikah lagi dengan istri lain, apakah nanti nggak sama gitu ya? Timbang-timbang matang-matang lagi. Bukan berarti nggak ada yang bisa buat kayak itu. Bisa saja. Banyak juga ustadz-ustadz yang seperti itu. Ya, bisa buat adil. Tapi untuk kita bagaimana? Untuk kita jadi suami atau untuk suami kita bagaimana? Nah, itu ditimbang-timbang. Jadi jangan mudah-mudahan juga, sudah suami saya poligami aja deh. Iya, ibu mampu juga nggak nerima. Terus suami ini mampu nggak ketika dengan istri yang keduanya, istri ketiganya, istri keempatnya. Nah, sekarang bahasan yang terakhir. Istri tidak mau dipoligami, ini alasannya. Nah, perlu dipahami, dibaca. Perlu dipahami, sebagian wanita khawatir sekali jika suaminya memilih poligami. Tahu tidak kenapa? Alasan pertama, karena istri tersebut sangat menyayangi suaminya. Nah, dia tidak ingin dimadu lagi karena dia sangat sayang pada suaminya. Alasan kedua, karena istri tersebut takut suaminya melalaikan dirinya. Karena istri tersebut takut suaminya melalaikan dirinya. Dia mungkin sibuk dengan istri yang lainnya tapi tidak mempedulikan dirinya. Alasan yang ketiga, karena istri tersebut takut suaminya melalaikan anak-anaknya. Karena takut melalaikan anak-anaknya. Alasan keempat, karena istri tersebut khawatir suaminya tidak bisa adil dalam hal nafkah. Karena takut suaminya tidak bisa adil dalam hal nafkah. Walau masalah cinta sulit untuk dibuat adil. Nah, seperti tadi kita terangkan ya. Alasan kelima, karena istri tahu bahwa suami tidak bisa adil dalam memberikan jatah. Suara yang di belakang kurang jelas. Suaranya siapa nih? Coba cek. Sudah. Nah, diulang alasan kelima. Karena istri tahu bahwa suami tidak bisa adil dalam memberikan jatah malam antara istri tua dan muda. Padahal tidak bisa adil dalam hal ini. Kena ancaman berat pada hari kiamat. Nah, kalau memang kayak gini ya alasan yang wajar. Karena dia sudah tahu suami yang pertama, suami saja tidak bisa buat adil dengan dirinya. Mau bagi jatah malam juga ya sangat-sangat sulit. Apalagi mungkin dia timbang-timbang nafkah juga gitu. Terus alasan keenam. Karena istri merasa suami masih kurang berilmu sehingga sulit membina rumah tangga poligami dengan baik. Nah, suami masih kurang berilmu maka istri khawatir juga ini kalau dengan yang lainnya gimana lagi ini ya. Kapasitas ilmu saja kurang. Iya ya, duit cukup mungkin, namun ilmu untuk mengatur, ilmu untuk memanage masalah, ilmu untuk mendidiknya masih banyak yang perlu dipersiapkan. Terus alasan ketujuh. Karena istri tidak mau keluarga besarnya yang belum paham kecewa dan sedih. Keluarga besar yang belum paham, kecewa dan sedih bisa jadi gitu ya. Terus alasan kedelapan. Karena istri merasa keinginan suami hanya ingin dibilang paling mengikuti sunnah, bukan lillahi ta'ala. Karena istri merasa keinginan suami hanya ingin dibilang paling mengikuti sunnah. Dia paling mengikuti sunnah tapi dia tinggalkan jujur, dia tinggalkan untuk buat adil. Kef. Terus alasan ke-9. Karena istri tidak mau suami merusak rumah tangga yang telah lama dibangun. Karena istri tidak mau suami merusak rumah tangga yang telah lama dibangun. Gara-gara nikah lagi mungkin. Itu kekhawatiran istri. Alasan ke-10. Karena istri tidak mau jauh dari suami, ingin terus bersama sehidup sesurga. Bisa jadi seperti itu. So, syukurlah kalau alasannya seperti itu ada pada istri. Itu tanda bahwa istri benar-benar penyayang. Namun moga itu bukanlah alasan untuk menolak wahyu ilahi. Wahyu ilahi nggak boleh ditolak. Ibu-ibu perlu saya ingatkan juga ya. Wahyu nggak boleh ditolak. Sehingga kalau ada yang berpoligami nggak boleh. Protes pada wahyu poligaminya nggak boleh. Dosa tuh. Ayat nggak bisa ditolak, Bu. Ya, ayat nggak boleh ditolak tuh. Ayat diterima. Masalah orang nggak buat adil itu kan masalah manusianya, bukan masalah wahyu. Wahyunya benar. Dan di balik wahyu ini ada maslahat. Allah tahu mana yang terbaik untuk makhluk sehingga syariat itu ditetapkan. Kalau menolak dari sisi ini nggak boleh. Namun kalau menolak dari sisi yang 8 ya ke 10 hal tadi alasan yang sampai 10 yang tadi disebutkan sah-sah saja. Ya, alasan-alasan manusiawi gitu. Namun tidak boleh sekali lagi menolak wahyu ilahi. Perbedaannya jelas banget di situ.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Insya Allah hari Senin kita beralih ke buku persiapan Ramadan ya. Saya langsung bahas buku tebal lengkap ya. Mungkin selesainya pas sampai Ramadan ini. Ini bahasan di buku ini lengkap sekali. Karena ini semua tulisan saya tentang masalah puasa saya himpun dalam buku ini. Tentang puasa tulisan saya ada sekitar lebih dari ada 10 atau lebih ya, 10 buku lebih ya, sampai masalah zakat, puasa Syawal. Nah, terhimpun dalam buku ini. Yaitu di sini ada bahasan puasa dan bulan Ramadan, ganjaran bagi mereka yang berpuasa, hikmah di balik puasa Ramadan, terus terkait fikih puasa sampai pembatal puasa kontemporer, masalah-masalah kontemporer juga dibahas. Lalu yang dibolehkan ketika puasa, sampai ada bahasan sholat taraweh, kodok dan fidyah, Lailatul Qadar, panduan itikaf, tuntunan zikir, panduan zakat fitri, panduan zakat penghasilan dan zakat barang dagangan, panduan sholat Id, sampai pada puasa Syawal dan tips bagi yang mudik. Jadi zakat juga ada tadi ya, dan amalan keliru di bulan Ramadan sampai perpisahan dengan bulan Ramadan. Kita mulai nanti insya Allah hari Senin. Ya mudah-mudahan bisa mulai on time jam 5:30 karena nanti di bulan Ramadan tetap ada kajian pagi tapi jadwal akan lebih awal mungkin karena setelah tausiah pagi saya di masjid kita akan lanjut dengan pembahasan dari panduan Ramadan kontemporer ini sampai selesai. Baik, silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa tuliskan juga di YouTube maupun di Instagram ya. Facebook ini sementara lagi error, nanti kita akan perbaiki. Kemudian yang di Zoom kami persilahkan juga. Yang di YouTube sama di ini belum ada pertanyaan ya. Baik, yang dari chat dulu di Zoom monggo. Baik Ustaz, saya bacakan via chat terlebih dahulu yang sesuai dengan tema. Ya. Dulu saya bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena permasalahan ekonomi atas permintaan orang tua istri lebih memilih untuk mencari kerja dan tinggal bersama orang tuanya di kota berbeda walau tanpa diizinkan suami. Karena suami akan ditinggal sendirian. Apakah jika istri lebih mendengar orang tuanya, suami sudah wajib poligami? Apakah jika istri lebih mendengar orang tuanya, suami sudah wajib poligami walau tidak diridhoi istri dan keluarganya? Pokoknya pertimbangan poligami tadi banyak tadi ya. Coba lihat alasan sampai 10 alasan tadi. Kalau alasan-alasan ini suami dari sisi berpoligaminya dia sudah mampu, ya silahkan gitu. Tapi perlu diingat, yang pertama istri mesti taat suami dalam hal ini ya. Kalau saya bilang ya ikut dia gitu. Dia ikut orang tua dulu. Tapi tetap hubungan baik dengan orang tua itu ada. Terus yang berikutnya lagi, lihat timbang-timbang ya. Di sini mau LDRan seperti itu berbeda kota, timbang-timbang banget situ. Yang jelas pasti kan jatah untuk bermalam berkurang, bersama suami berkurang, untuk sisi mengawasinya berkurang. Mungkin pada sebagian wanita malah kekhawatirannya itu sangat besar ketika dia jauh dari suaminya, penuh curiga, suuzon, ya pantau terus suaminya. Mungkin ada sampai lakukan tajassus, cari-cari aib suami gitu ya. Kalau ingin menghindari ini ya mesti bersama. Nah itu tolong ditimbang-timbang seperti itu. Nah, terus yang kedua silakan. Bismillah Ustaz, Afwan mau bertanya, berdasarkan cerita Abu Dzar tersebut, berarti suami boleh menceraikan istrinya karena ingin menikah kembali atau bagaimana Ustaz? Afwan belum begitu paham. Kalau tadi belum kita jelaskan hukum ya, tadi baru menjelaskan kisah dan Rasulullah SAW juga tidak menjelaskan hukum dari kisah tadi gitu. Tidak juga menyalahkan Abu Zara, Ummu Zara. Sepertinya kisah itu berlanjut saja sampai akhirnya Rasulullah SAW itu cerita kalau saya itu seperti padamu wahai Aisyah seperti kedudukan Abu Zara dan Ummu Zara tadi. Sepertinya cerita tadi tidak dibahas secara langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa jadi maksudnya gini, itu menunjukkan realita. Realita bahwasanya ada suami yang menceraikan istrinya karena wanita lain yang dia lebih senangi gitu. Menunjukkan realita. Tapi realita ini bukan menunjukkan boleh. Boleh-boleh saja itu ceraikan istri yang ada terus ini enggak. Masalah menceraikan itu memang hak suami gitu. Yang kedua lagi ya. Tapi kan ada berbagai macam pertimbangan. Dia sudah timbang-timbang matang-matang ataukah belum gitu ya.
Dan masalah hukum menceraikan juga kan di sini ada hukumnya. Ada yang jadi wajib cerai, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang sampai haram. Ya. Pertimbangannya lagi di sini apa maksud cerainya di sini ya. Dan tadi sekali lagi itu cuma menjelaskan kisah, tidak diiyakan, tidak dikatakan tidak juga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cerita tetap berlanjut. Tapi kalau kita bahas masalah hukumnya, nanti pertimbangannya tadi ya, talak itu bagaimana hukumnya. Kemudian bisa nggak cuma karena alasan itu saya jatuh talak? Nah itu yang mesti dipertimbangkan. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seorang suami yang belum ngaji tapi ingin poligami? Bagaimana hukumnya? Lalu apakah benar jika istri tidak mau dipoligami istri berdosa? Tadi salah satu alasannya kayak gitu, dia pandang seorang wanita nggak mau dipoligami karena pandang suami saya belum punya ilmu. Wong sholat saja masih bolong-bolong. Nah itu aja gampangannya itu. Wong haji saja nggak mau dia. Wong amal dia saja masih kurang. Saya mesti, istri dia bilang saya lebih banyak ngajarkan suami. Nah gimana kalau dia nikah lagi kemudian punya istri yang lain-lain, apa nggak sama gitu? Padahal sebenarnya tanggung jawab mendidik itu bukan tanggung jawab orang lain, tanggung jawab suami itu didik istri. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian, dirimu wahai suami dan juga keluargamu dari mana? Api neraka. Siapa yang jaga? Suami itu. Bukan harap orang lain. Jadi bukan harap ustadz untuk betulkan istrinya, bukan. Itu tugas suami. Gimana kalau tugas ini saya dengan istri pertama saya tidak dijalankan? Oke, gimana dengan istri kedua, ketiga, keempat? Gampangnya gini, saya ingin gambarkan pada bapak-bapak ya. Nambah istri itu bukan hanya sekadar kita itu dapat jalankan sunnah Nabi. Namun beban juga nambah. Beban apa? Nafkah tentu kan. Dari pembagian malam tentu ya. Tambah lagi pendidikan pada keluarga lagi nambah. Nambah beban. Jadi jangan cuma mikir saya tambah sunnah Nabi berarti saya dapat pahala. Iya betul. Sisi itu ya. Tapi dari sisi beban juga nambah. Siap-siap kalau mau nambah beban. Kalau mampu ya monggo. Makanya judul kajian kan saya bilang silakan poligami. Saya nggak larang-larang. Namun ingat beban nambah. Jadi jangan menganggap mudah. Gitu. Jadi kalau dia tadi sudah kurang dengan istri yang pertama, ya gimana dengan istri yang lain? Beban nambah Pak. Mau jadi miring pada hari kiamat karena beban nambah nggak bisa mikul beban itu semua, mau miring nanti pada hari kiamat, condong nanti, lumpuh nanti pada hari kiamat. Ya silakan, up to you aja deh. Itu pilihan masing-masing, tanggung jawab masing-masing di akhirat. Satu lagi dari chat. Baik, saya bacakan. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara mengetahui ikhwan yang tidak mau berpoligami dan tidak taat terhadap istrinya nanti ya Ustadz? Nah gini, masalah kalau mau menikah ada ikhwan sudah ancang-ancang saya nanti mau poligami. Ini sebenarnya kalau saya sendiri menilai kesalahan strategi dari ikhwan. Mana ada sih manusia, bukan manusia sih, perempuan sih yang mau dipoligami awal-awal itu ya. Jadi kayak kita lamar kerja ya, sudah ditawari macam-macam gitu. Harusnya nggak kayak gitu, dia mikir sudah nikah aja. Kalau dia mau poligami atau tidak dia jawab aja. Terserah Allah yang tentukan gitu. Jadi dari awal si laki-laki ini sudah ancang-ancang masukin di biodatanya atau CV-nya atau ketika ta'arufnya. Besok saya mau poligami, kamu setuju nggak? Ya si perempuan dia mikir kamu aja belum dapat satu kok sudah tawarkan poligami gimana? Salah strategi, ya. Ibaratnya kalau kita main bola itu strategi yang dia pasang dari awal dia tidak mikir-mikir. Ya, akhirnya nggak jadi main gitu. Ya. Kalau kayak gini saya sarankan, ya sudahlah nggak usah sebut-sebut ini dulu. Kalau si wanita tanya, ya kita belum ada rencana apa-apa, kamu sudah tanya. Jangan dulu sebut-sebut kesalahanmu nanti. Dan belum ada wanita yang mau terima. Biasanya gagal nikah itu cuma gara-gara itu. Sejak nikah sudah ancang-ancang itu sudah Nabi ini dulu. Mau mikir dulu tuh nafkah.
Ya, mikir dulu tuh nanti kalau besok punya anak gimana itu, parentingnya sudah ada belum? Jangan dulu mikir nanti besok mau poligami, anak aja gak diurus. Jadi mikir satu-satu ya, fokus satu-satu gitu. Kita mau planning ke depan step by step dulu dong. Nikah, saya mau persiapan nikah. Setelah nikah nanti saya mau setelah itu punya anak keturunan. Nah ini dulu dibereskan nih, baru mikir nanti mau poligami. Jangan sejak awal sudah mau mikir poligami, satu aja belum dapat mas. Nah, gitu mikirnya. Baik, langsung ke yang resen monggo. Baik, saya panggil yang resen. Sudah ada Abdurrahman Hari, silakan buka mic-nya. Abdurrahman Hari. Silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, Ana mau tanya. Misal ada seorang laki-laki. Nah, dia itu sudah menikah. Misal dia punya istri di luar negeri, misal di Saudi. Nah, terus dia ke Indonesia dalam jangka waktu misal 2 bulan. Terus dia menikah. Nah, si wanitanya ini kan dalam akad pernikahannya tetap ada wali, tetap ada saksi, dan memenuhi semua syarat dalam pernikahan lah. Nah, terus ketika selesai jangka waktu 2 bulan itu, si suami ingin mengajak istrinya untuk ke Saudi misal. Nah, lalu istrinya itu tidak mau, ya. Nah, diberi pilihan apakah mau diceraikan atau tetap sama dia tapi tidak terpenuhi, misal hak dalam nafkah terpenuhi namun hak dalam nafkah batin dan segala macam itu tidak terpenuhi. Misal dia nanti berjanji sekian tahun lagi nanti saya pulang ke Indonesia lagi, misal seperti itu kalau misalnya masih berlanjut. Dan kalau misalnya enggak, ya sudah ditalak, sudah dicerai pada saat itu juga. Nah, itu hukum pernikahannya gimana Ustaz? Dari awal laki-laki ini kan sudah berniat untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 2 bulan, Ustaz. Jadi dia mau mencari istri dalam jangka waktu 2 bulan, nanti bagaimana selanjutnya? Nanti dia tawarkan talak atau dia bawa gitu, Ustaz. Berarti sejak awal sudah ada niatan talak. Ya, nikah biniatit talak lah. Ya, Nikah bukan biniatit talak juga sih. Maksudnya dari awal ya dia cuma jangka waktu 2 bulan di Indonesia, tapi tidak ada niat talak, namun ketika di akhir pernikahan dia berniatnya untuk membawa ke Saudi dan atau menceraikannya. Ustaz. Jadi dari sisi itu tidak masalah. Dari sisi itu tidak masalah. Misyar nggak ya Ustaz? Apa? Masuk dalam nikah misyar apa enggak seperti itu Ustaz? Kalau dia pindah ke Saudi terus dia cuma beri nafkah lahiriah saja, kasih uang bulanan, ya nikah misyar jadinya. Jadi tidak mengapa kayak gitu ya Ustaz? Dia cuma menggugurkan beberapa kewajiban dan istri ridho. Kalau istri ridho tidak masalah. Kalau istri lebih memilih untuk bercerai, Ya sudah, berarti pilihannya di situ. Dan suami yang putuskan untuk cerai. Kalau tidak lewat suami nggak mau, ya berarti istri bisa gugat cerai. Gitu. Jadi pernikahan akadnya itu tetap sah ya Ustaz? Tetap sah. Nah Ustaz, syukran. Ya, afwan. Waalaikumsalam. Allah barik fiik. Ya, berikutnya lagi silakan. Baik, sudah ada Uhti Syifahana. Silakan buka mic-nya. Uhti Syifahana. Sudah ada Fulanah dari Bekasi, silakan buka mic-nya. Fulanah dari Bekasi. Baik, ada Ibu Atik dari Tangerang. Nggak bisa dibuka katanya, mic-nya mungkin dibuka Yang Bu Syifahana, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Bu Syifah. Silakan Bu Syifahana. Siapa? Fulana. Ya,
Ya, Fulana dulu kalau gitu ya, silakan. Terima kasih. Ya, silakan. 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 Ya, silakan Fulana dari Bekasi. Ya, gini Ustaz, kan saya lagi dekat sama Ikhwan gitu Ustaz. Nah, Ikhwan ini kan berniat untuk mau poligami, tapi sebelum nikahin saya gitu Ustaz. Jadi dia udah ada rencana untuk poligami dulu gitu. Dan masalahnya yang mau dijadikan istri keduanya itu Ana Ustaz, sedangkan Ana sama beliau tuh udah kenal lama banget gitu Ustaz, bahkan udah punya planning untuk nikah, tapi tiba-tiba malah berubah pikiran gitu Ustaz, jadi pengen jadikan anak yang kedua gitu Ustaz. Sekarang dia sudah nikah dulu belum? Sudah dapat? Iya, di situ. Dia sudah nikah apa belum? Belum Ustaz, belum. Ya, terus. Ya, jadi anak nggak bersedia gitu Ustaz, dan keluarga anak kurang bersedia gitu, karena kenapa jadi saya yang jadi yang kedua gitu, sedangkan saya sama dia tuh udah kenal planning untuk nikah gitu. Tiba-tiba dia jadi berubah pikiran mau jadikan anak yang kedua aja, katanya gitu Ustaz. Ya kalau nggak setuju itu hak kamu gitu. Apalagi keluarga nggak setuju gitu ya, hak kamu aja, daripada problem ke depan gitu ya. Kan masih ada laki-laki lain. Iya, tapi dianya iya Ustaz. Iya, Bu, jangan fokus, nanti tambah stres loh nanti kalau mikir fokus satu pilihan saja, sedangkan masih ada pilihan yang lain loh. Itu manage stres itu kayak gitu, cara kita ngatur biar nggak stres kayak gitu. Nggak usah mikir-mikir dia deh, capek deh. Saya tinggalkan aja deh. Saya harus move on dari dia. Kan belum tentu juga dia baik bagimu kan. Apa harus mutlak dia gitu? Enggak kan? Betul nggak? Jangan fokus ke situ. Nanti pikiranmu stres nanti nggak move on loh beberapa tahun. Kalau sudah nggak setuju, keluarga nggak. Apa? Gimana? Tapi Ana juga jadinya belum nikah juga karena. Iya, sebentar. Umurmu berapa? 28. 28, insya Allah masih ada yang lain. Yang penting jangan sampai angka 3 aja deh. Ya, syukur aja. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Siva. Ya, mau nanya Ustaz tentang perjanjian pranikah itu gimana ya Ustaz? Apa boleh Ustaz? Misalnya apa ya? sama istri. Misalnya suami istri sebelum menikah dia janji nggak poligami gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Boleh-boleh saja. Itu namanya kalau dalam persyaratan atau perjanjian itu perjanjian yang tidak ada kaitannya dengan konsekuensi akad. Jadi perjanjian itu ada 2 macam, Bu Syifa. Ada perjanjian tambahan, dia ganggu konsekuensi akad. Contoh ganggu konsekuensi akad dalam masalah nikah ya. Saya mau perjanjiannya, kamu nikah dengan saya namun selama 4 tahun kita kuliah, dia kuliah mungkin sambil nikah ya. Pokoknya nggak boleh hubungan intim. Ini namanya konsekuensi batil kayak gini, perjanjian batil. Apa-apa nggak boleh sentuh-sentuhan, nggak boleh hubungan intim. Syarat batil loh. Ada namanya konsekuensinya itu tambahan, tapi tidak ganggu konsekuensi akad gitu. Kayak kamu harus tinggal nanti bareng saya di sini. Kalau kamu mau kita tinggal bareng di Jogja, di Gunung Kidul misalnya. Kemudian syaratnya lagi, saya minta kamu nggak poligami gitu karena ya bagi saya kurang tentram aja. Ya alasan-alasan masih logis-logis disebutkan nggak apa-apa. Ya itu internal aja berarti Ustaz ya. Iya.
Satu lagi Ustaz. Saya kan dulu pernah kecelakaan ya Ustaz. Ya. Jadi sampai gigi rontok gitu Ustaz. Ya. Boleh nggak Ustaz pakai gigi palsu? Tapi yang permanen gitu Ustaz, bukan yang dicopot lepas gitu Ustaz. Kalau tujuannya untuk hindari mudarat boleh. Oh nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Bukan untuk tujuan mempercantik diri ya. Iya bukan Ustaz. Iya. Bisa juga kan kalau nggak ada. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya ini dulu ada pertanyaan di YouTube ini. Nanti mungkin ada yang sama. 28 susah Ustaz, kata Bu Irma. 28 masih bisa lah, Bu Irma masih setahun bisa dapat insya Allah. Miring lumpuh di akhirat ya udah Ustaz, tadi sudah. Ini nih. Ustaz, teman suami saya ingin menceraikan teman saya, tapi teman saya belum siap karena memiliki anak 2 perempuan. Apakah talak suami meminta cerai sudah berlaku? Itu hak suami ya. Kalau masalah istri nggak mau itu masalah lain gitu. Dia tinggal lobby ke suami. Tapi kalau dia putuskan cerai karena pertimbangan yang lainnya, hak dia gitu. Dan itu nanti urusan di pengadilan. Sebelum di pengadilan itu biasanya ada mediasi terlebih dahulu. Sama dari YouTube juga. Ustadz, saya hendak berpoligami tapi istri tidak setuju. Saya berpoligami bukan karena syahwat, akan tapi saya ingin banyak keturunan. Kata Allah, dari istri pertama belum ada keturunan sampai sekarang. Nah itu bisa jadikan alasan untuk poligami. Wallahu a'lam. Satu lagi dari Zoom, silakan. Resen. Kenapa nih Bu Ati? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ada teman itu di poligami ya Ustaz, tapi nikahnya itu nikah siri. Nah kebetulan suaminya itu memang kerjanya ada di luar pulau gitu. Setelah nikah siri jadi istri 2 itu tahun awal-awal itu aman-aman saja. Suami bisa datang memberikan nafkah itu sebulan sekali. Setelah berjalan waktu itu suami itu tidak bisa datang mengunjungi istri yang kedua dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin sama sekali. Hanya saja. Nah, lama-lama kan sama sekali memang gak dikasih. Lama-lama si istri ini minta cerai, Ustaz. Minta cerai. Nah, gitu. Walaupun sampai bilang walaupun saya dicerai lewat WA, pokoknya katakanlah saja misalnya ditalak. Tapi suami itu tidak pernah memberikan talak itu. Jadi memberikan nafkah lahir batin enggak, mentalak juga enggak. Nah, istri ini lama-lama itu kan mungkin dia mungkin karena merasa sendiri dia kenal sama orang. Nah, dia itu sekarang itu kepingin menikah gitu ya. Nah, pertanyaan saya bisa enggak misalnya talak lewat WA, dan kalau misalnya tidak ditalak dan tidak ada kabar sama itu suami tidak ada kabar sama sekali, tidak berikan kabar apapun, itu istri itu boleh menikah lagi tidak Ustaz? Itulah Bu. Talak lewat WA sah, SMS sah, telepon sah. Tapi masalahnya suami nggak mau talak gitu. Nggak mau sama sekali. Nah, ya, itu. Jadi ya kan kayak digantung gitu. Solusinya saya agak sulit karena si istri nggak punya kekuatan hukum Bu di sini. Makanya ini problem dari dulu yang saya selalu jawab, saya tidak setuju nikah siri. Sehingga memberikan jawaban kayak begini gimana coba saya memberikan kayak gini Bu? Iya. Terus saya harus mengasih tahunya gimana Ustaz? Menasihat gimana ya? Maksudnya dia kan juga pengen teman hidup kan begitu. Gimana Pak? Iya, ini pelajaran pertama, kita ambil pelajaran dulu. Mbok nggak usah nih terima nikah siri lagi deh. Sudah ada hukum yang sudah atur di negara kita. Mbok nikah resmi saja, nggak usah kucing-kucingan deh gitu ya gampangannya. Pelajaran aja dulu. Pelajaran sekaligus untuk yang ibu tadi yang punya masalah. Besok-besok jangan kayak gitu-gitu lagi. Ini sama yang lain yang dengar juga ya. Tuh lihat, ini satu kekuatan hukum aja nggak dapat tuh. Ini belum lagi kalau dapat hak waris macam-macam ya. Mau nuntut nafkah ya agak sulit kan. Nih kalau suaminya sudah bilang iya gitu, ya sudah cerai. Lewat WA tadi. Kalau Bu Atik mau cari ini ya gak usah diurus aja deh. Oh gitu. Jadi saya nggak ada nasihat sama sekali Ustaz. Ya gimana Bu Atik kasih nasihat gimana coba? Biar ibu nggak dapat pikiran juga gitu loh. Capek mikir orang kan, mendingan mikir diri sendiri aja kan. Ya memang benar
sampai saya itu juga bingung gimana ya. Sampai mungkin cobalah seorang suami itu suruh ngomong bilang Waalaikumsalam, maaf itu misalnya bilang iya aja gitu. Iya gitu, jadi Sudah sah. ya Misalnya. sudah sah. Kan dia nggak mau ya sudah buatin, sudah kasih tahu sudah. Sudah selesai aja deh, dia mau ngapain biarin aja. Kita sulit kasih solusi. Biar kita nggak terlalu capek juga pikiran. Gitu ya? Oke. Ya, berarti saya membiarkan ya. Biarkan aja. Oke, awan. Syukran Ustaz, jazakallah. Afwan. Ya baik, waalaikumsalam. Baik, satu lagi, silakan UMRR. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau menanya yang masalah tadi yang katanya perempuan yatim Ustaz. Nah itu untuk status yatim itu Ustaz selamanya atau bagaimana Ustaz? Yatim kan sampai balik baru disebut yatim. Kalau sudah balik nggak lagi kan? Oh berarti kan kalau nikah kan biasanya sudah balik Ustaz. Apa itu masih dianggap wanita yatim atau perempuan yatim? Kan nanti kayak Aisyah kan menikahnya sebelum balik. Umur 6 tahun, digauli setelah balik yaitu umur 9 tahun. Oh iya, kalau di sana mungkin bisa ya, kalau di Indonesia enggak lah. Iya. Apa Ustaz satu lagi Ustaz, kalau yang itu yang pelajaran yang 2 hari yang lalu yang wanita idaman yang salah satunya tidak menyelisihi suami. Contohnya itu Ustaz seperti apa Ustaz? Kalau pegang uang dan itu uang suami, jaga baik-baik. Minta izin ketika mau digunakan. Gitu. Oh gitu, kirain membantah Ustaz atau berbeda pendapat Ustaz. Iya, kalau itu sih biasa-biasa saja Bu. Tapi ya masukan boleh, tapi tidak ini memaksa gitu ya. Iya, paham Pak. Ya, gitu ya. Waalaikumsalam. Baik, jamaah sekalian, saya mohon maaf, saya undur diri dulu. 7:05 ini sudah kebablasan kita. Karena tadi persiapan menyesuaikan alat-alat di sini sehingga agak terundur. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Jika ada yang belum saya jawab, nanti bisa ditanyakan atau hari Ahad atau mulai Senin juga bisa saat kita bahas puasa, bisa saya terima pertanyaan yang lain. Demikian kita cukupkan. Nanti malam, kajian malam sementara ini saya off-kan dulu ya karena ada kendala untuk malam hari. Nanti ketika sudah aktif lagi kami akan memberitahukan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik.